Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM 210504046. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana yang ada di laut. Di sini saya akan mengambil tentang illegal fishing. Bakal kan? Secara definisi, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Aksi illegal fishing kerap dilakukan oleh kapal-kapal asing yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara. Tak hanya bagi negara, tindakan illegal fishing juga mengancam kepentingan nelayan dan pemudi daya ikan, iklim, industri, dan usaha perikanan nasional. Berbagai peraturan pun telah dibuat oleh pemerintah. Namun, illegal fishing terus terjadi hingga sekarang. Secara umum, illegal fishing yang sering terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi 4 jenis atau modus, yakni yang pertama, penangkapan ikan tanpa izin; yang kedua, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; yang ketiga, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; yang keempat, penangkapan ikan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin. Adapun pemidanaan pelaku illegal fishing dilakukan melalui sanksi pidana berupa denda atau penjara. Yang pertama, dalam pasal 93 dan pasal 94 dan pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan atau SIUP dan surat izin menangkap ikan atau SIPI dan surat izin kapal pengangkutan ikan diancam 5 sampai 7 tahun penjara dengan denda 1,5 miliar hingga 20 miliar. Yang kedua, adapun bagi nakoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkut dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda 200 juta. Tindakan khusus oleh kapal-kapal pengawasan Indonesia, yakni dengan pembakaran dan atau penenggelaman kapal. Dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelola perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk memproses lebih lanjut. Penyidikan atau pengawasan perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti pembelaan yang cukup. Adapun undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai illegal fishing, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953 tentang zona eksklusif Indonesia. Dalam Undang-Undang Perikanan, ini dimuat ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 84 sampai dengan pasal 105. Adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang di bidang perikanan. Tidaklah berarti dengan serta-merta illegal fishing dapat dicegah dan dibasmi sampai tuntas ke akarnya. Sulitnya penegakan hukum illegal fishing setidaknya disebabkan oleh 2 hal, yakni tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi yang berwenang dalam mengurus masalah illegal fishing, serta adanya konflik kepentingan di antara institusi tersebut. Penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. UNCLOS 1952 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori. Wilayah laut di mana negara dapat menegakkan hukumnya terhadap IUU fishing, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan, dan wilayah laut di mana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang ditunduk di bawah kedaulatan suatu negara, pantai atau kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut di mana suatu negara, pantai, kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZII dan landas kontinen. Aparat penegak hukum dalam lingkup kewenangan penyidikan di wilayah ZII dilakukan oleh PPNS dan TNI Angkatan Laut.
Hal ini berdasarkan pembagian kewenangan penyidikan pada pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Perikanan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Perikanan berkaitan pembagian kewenangan penyidikan di WPP NRI. Keterpaduan multi unsur penegakan hukum satu atap untuk kejahatan perikanan. Negara pembentukan Satgas 115 melalui Perpres nomor 115 2015 tentang Satuan Tugas Memberantas Ikan secara ilegal. Di antara undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam penanggulan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia. Adapun proses penanganan kasus dalam tindak pidana perikanan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berkoordinasi dengan TNI AL, penyidik sipil, Bakamla, kepolisian dan kejaksaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan penyidikan. Penyidikan yaitu suatu peristiwa untuk mendapatkan keterangan yang pasti dan jelas yang merupakan awal dari tindak pidana kejahatan. Penyidikan dapat dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Tindakan penyidikan merupakan kegiatan pengumpulan data akurat sehingga menjadi jelas suatu peristiwa pelanggaran yang terjadi guna menemukan tersangka yang terdapat pada pasal 1/2 KUHP. Yang kedua, penindakan. Kegiatan penindakan bisa dikerjakan di area tempat terjadinya pelanggaran dan penampungan dan pengolahan ikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan pelaksanaan penindakan. Yang ketiga, penanganan barang bukti. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu karena memerlukan tindakan segera. Penyitaan dapat dilakukan tanpa izin ke pengadilan negeri, tapi terbatas pada benda-benda bergerak, kemudian wajib diberitahu kepada aparat yang berwenang atau ketua PN setempat. Yang keempat, pemanggilan dikenakan terhadap tersangka dan orang yang berada di tempat kejadian tindak pidana dengan memberitahu melalui pemberitahuan yang dikirim surat kepada tersangka atau saksi dengan menyebut alasan pemanggilan tersebut serta uraian singkat tindak pidana yang terjadi. Yang kelima, penangkapan. Penangkapan dilakukan pada tersangka dan dapat juga dilakukan pada pengusaha pemilik kapal. Yang keenam, penahanan. Tersangka ditempatkan dan dalam pengawasan penyidik untuk dilanjutkan di tingkat pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketujuh, penggeledahan. Penggeledahan adalah penegakan hukum yang dilakukan pemeriksaan keseluruh terhadap seseorang atau tempat terjadi sesuatu. Peristiwa tindak pidana yang telah diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang ini yang terdapat pada pasal 32 KUHP. Yang ke-8, pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, ketegasan, serta persamaan persepsi mengenai alat bukti dan para tersangka yang berhubungan dengan unsur-unsur tindak pelanggar yang dilakukan sehingga alat bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Dan pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Yang ke-9, penuntasan hasil pemeriksaan atau berkas. Merupakan prosedur tahap terakhir dari suatu pelanggaran pidana. Kegiatan tersebut dari perbuatan resum adalah serangkaian prosedur kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka dan penyimpulan suatu permasalahan serta suatu tindak pidana yang terjadi penyusunan isi berkas perkara, yaitu penyusunan isi berkas perkara yang sesuai dengan urutan tindakan dan pengelompokan surat atau benda acara yang telah dibuat serta dilampiri suatu dokumen-dokumen bukti serta surat-surat lain yang perlu dilampirkan sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis penyidik pemeriksaan, yaitu merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat peningkatan penyelenggaraan tertentu. Penyerahan berkas yaitu yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut. Dan adapun contoh kasus illegal fishing yang baru ini terjadi di Indonesia, yaitu adalah KKP tangkap 5 kapal illegal fishing di Natuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP kembali melakukan penangkapan terhadap 5 kapal asing ilegal. Kelima kapal tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna Utara pada 1 Maret 2020. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.